Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Ustadz akan membagikan video pembelajaran yang selanjutnya mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Kemarin kita sudah membahas tentang cara mengukur dengan menggunakan alat pada besaran pokok, yaitu panjang. Ya, di sini Ustadz akan membagikan video tentang satuan baku dan tidak baku. Ya. Jadi satuan baku sendiri ini adalah satuan yang biasanya kita gunakan mengukur dari pengukuran yang sudah Ustadz kemarin berikan ya. Contohnya yang mengukur pakai penggaris, jangka sorong, terus kemudian jam. Kemudian ada juga apa lagi ya, micrometer screw, terus kemudian pakai termometer, dan lain-lain ya. Nah, di sini adalah pengukuran pakai satuan baku ya. Nah, satuan baku sendiri itu adalah satuan di mana jikalau seseorang itu mengukur, itu pengukurannya tetap, jadi tidak berubah. Kalau penggaris kita mengukur dengan penggaris itu 10 cm di penggaris, ya hasilnya 10 cm, tidak akan pernah berubah. Nah, sementara bagaimana dengan satuan tidak baku? Nah, satuan tidak baku ini satuan yang hasilnya itu tidak tetap. Artinya adalah masih mengira-ngira seseorang itu. Contohnya seperti jikalau Ustadz mengukur sebuah bangku ya, tetapi mengukurnya pakai jengkal ya, jengkal. Nah, pakai jengkal tangan. Nah, diukur. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, itu kan artinya seumpama ini sampai sini ya, ada 2 jengkal, tetapi kan setiap manusia itu kan jengkalnya berbeda-beda ya, sehingga dikatakan tidak baku. Terus kemudian ada lagi ya, pakai langkah kaki ya. Nah, jadi di sini juga sama. Jadi seumpama kita mau mengukur antara rumah kita di depan sampai lapangan contohnya. Nah, ternyata di situ kita melangkah sampai contohnya sampai 30 langkah. Nah, berarti di sini pengukurannya itu tidak tetap. Nah, makanya di sini dikatakan satuan tidak baku ya. Kemudian Ustadz lanjutkan, kemarin kita juga sudah berbicara tentang besaran pokok ya. Sekarang lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan sendiri itu banyak ya. Contohnya di sini adalah luas ya. Luas
dikatakan luas itu merupakan besaran turunan, artinya adalah perkalian dari meter dikalikan meter, ya, sehingga akan menjadi meter kuadrat. Nah, kemudian volume. Nah, volume sisi dikali sisi dikali sisi, ya, sehingga bisa dikatakan kalau yang ini tadi, ya, kalau luas itu kalau dalam matematika itu panjang dikalikan lebar. Nah, sementara panjang itu satuannya adalah meter, luas juga satuannya meter, sehingga didapatkan meter kuadrat. Kalau yang ini sisi kali sisi, ya, meter semua, yaitu dalam bentuk meter, maka meter dikalikan meter sehingga menjadi meter pangkat 3. Nah, gini. Terus kemudian ada lagi yang ketiga. Yang ketiga berat. Contoh, berat itu dari rumusnya sendiri, W sama dengan M dikalikan G, ya. Nah, W itu adalah berat, M itu adalah massa, ya. Massa itu pakai kilogram, ya, kilogram. Satuannya massa adalah kilogram, seperti di besaran pokok kemarin, ya. Terus kemudian G itu adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Nah, gini, ya, sehingga didapatkan kilogram dikali meter per second kuadrat. Jadi satuannya adalah kilogram kali meter per second kuadrat. Jadi besaran turunan itu artinya adalah gabungan dari beberapa besaran pokok, ya. Kalau yang ini kan ada 2 besaran pokok dari besaran pokok panjang. Ini juga 3 kalau volume. Kalau berat berarti antara massa dan ini, ya, gravitasi sendiri itu masih besaran turunan, ya, digabungkan antara meter sama meter itu berarti panjang, kan, ya. Terus kemudian S itu adalah detik, karena di sini kuadrat masih dalam bentuk turunan juga. Bagaimana dengan pokoknya? Berarti kan detik S saja, ya. Sehingga di berat itu mempunyai satuan kilogram dikalikan massa per S kuadrat, ya. Selanjutnya yaitu gaya nomor 4. Nah, gaya itu F sama dengan M dikalikan G, ya, sama seperti berat tadi, ya. Kilogram percepatan gravitasinya adalah meter per second kuadrat. Nah, sama seperti tadi, ya. Kilogram di meter per second kuadrat, sehingga atau bisa dikatakan satuannya gaya itu kalau dalam fisika itu adalah Newton, ya. Bisa dikatakan gaya itu sama dengan berat, ya. Satuannya adalah di sini adalah Newton, ya. Nah, Newton sendiri kalau dipecah, ya, berarti kilogram kali meter, meter kali per second kuadrat. Kemudian yang kelima adalah massa jenis. Nah, massa jenis sendiri itu mempunyai rumus rho mv, ya.
Rho sendiri itu